Nah, oke. Jadi hari ini kita lanjutkan materinya tentang penyetaraan persamaan reaksi kimia. Berarti di sini harus kalian ingat ketika kalian menuliskan persamaan reaksi yang kalian tuliskan itu harus setara. Setara itu apa sih? Basicnya setara itu jumlah unsur dan jenis unsur yang ada di reaksi harus sama dengan jumlah dan jenis unsur yang ada di hasil reaksi. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya kalau di reaksi ada karbon, berarti di hasil reaksi juga harus ada karbon. Kalau karbonnya di reaksi jumlahnya 1, berarti di hasil reaksi juga jumlahnya harus 1 karbonnya. Begitu ya. Oke, tapi sebelum kalian masuk ke bagaimana cara penyetaraan persamaan reaksi itu, kalian harus tahu dulu apa bedanya unsur dan senyawa, juga tahu bedanya koefisien dan indeks. Kalau unsur dan senyawa itu kan kalian sudah pernah belajar ya. Misalnya di sini ada CO2. Ada berapa sih jumlah unsur di CO2? Jumlahnya ada 2 kan? Ada karbon dan ada oksigen. Unsur-unsur itu jenisnya kalian bisa lihat lebih jelas di tabel periodik unsur. Ya, itu berarti jumlah jenis-jenis unsur. Sekarang, apa bedanya koefisien dengan indeks? Kan gitu ya. Kemarin sudah kita bahas kalau koefisien itu kan sama dengan jumlah spesi, jumlah zat atau jumlah senyawa yang ada dalam suatu persamaan reaksi. Misalnya di sini koefisiennya 1, berarti jumlah CO2-nya ada 1, dan seterusnya gitu ya. Kalau indeks itu angka subskrip atau angka yang kecil di bawah gitu ya, biasanya ditulisnya di bawah huruf atau di bawah unsur yang menyertainya. Dan indeks itu khas atau identitas bagi setiap senyawa. Berarti kalau kalian mengganti indeks, kalian mengganti keseluruhan senyawa tersebut. Jadi kalau CO2 atau karbon dioksida itu zat yang biasanya kita keluarkan ketika kita bernafas. Ketika kalian ganti, misalnya jadi CO3, indeksnya diganti. Berarti zatnya sudah berubah secara total, gitu ya. Jadi kalau dalam persamaan reaksi kita tidak diperbolehkan, big no-no, untuk mengganti indeks. Kita hanya bermain di koefisien. Jadi kita hanya boleh mengganti koefisien. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh. Bagaimana sih caranya kita menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia? Misalnya di sini ada reaksi antara padatan aluminium direaksikan dengan asam klorida yang berbentuk larutan seperti itu ya, menghasilkan larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Nah, untuk menyetarakannya, step pertama itu biasanya yang paling mudah itu kalian cari atau pilih spesi atau senyawa mana yang paling rumit menurut kalian. Seperti itu. Misalnya di sini, yang rumit itu kan AlCl3 ya. Oke, kita buat AlCl3 sebagai patokan. Kita beri koefisien AlCl3-nya 1. Sesudah ini baru kita lihat ke spesi-spesi lainnya. Misalnya di sini Al-nya jumlahnya ada berapa sih? Kan gitu ya. Jangan lupa jumlah Al itu berarti indeks dikali koefisien. Karena indeksnya 1, maka tinggal 1 dikali 1. Oh, berarti jumlah Al di setelah panah, gitu ya, lihat. Jumlah Al di setelah panah, karena gak ada lagi Al, cuma 1. Berarti di sebelum panah, Al-nya juga harus 1. Kita boleh mengubah koefisien. Tidak boleh menambahkan di sini, tapi harus di depan. Oke, sip. Al-nya sudah. Sekarang setelah Al, di sini ada Cl. Cl-nya jumlahnya ada berapa? Ingat, indeks dikali koefisien. Berarti 3 dikali 1. Hasilnya 3. Berarti di setelah panah, karena nggak ada lagi Cl, jumlahnya ada 3. Kalau di sebelum panah, berarti harus 3 juga, gitu ya. Maka inilah, kalau di sini baru ada 1 kan Cl-nya. Supaya jadi ada 3 gimana? Ya berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 3? 3, betul ya. Ingat, tidak boleh mengganti indeks, tapi boleh mengganti koefisien. Jadi nggak boleh ditulis di sini 3-nya, tapi harus di depan ya. Oke, Cl-nya sudah. Sekarang kita pindah ke H yang terakhir.
kita sudah mendapatkan koefisien untuk AL, HCl, dan AlCl3. Kita tinggal menyesuaikan H-nya. Di sebelum panah, H-nya jumlahnya ada 3, gitu ya. Kan 1 dikali 3, indeks dikali koefisien. Berarti H-nya jumlahnya ada 3. Di setelah panah, harus berapa berarti H-nya? Ya sama, harus 3 juga. Oh, berarti kan 2 harus dikali berapa yang hasilnya jadi 3. Berapa ya? 2 dikali berapa yang hasilnya 3? Atau kalau di matematika biasanya kalian misalkan berapanya itu sebagai X. Jadi X-nya itu harus sama dengan 3/2. Kalau cara cepatnya katanya pindah ruas. Kalau saya kali jadi bagi gitu ya. Jadi X-nya 3/2 berarti koefisien di H itu 3/2. Setelah itu kita cek gitu ya. AL-nya di sebelum panah ada 1, di setelah panah ada 1, sip. H-nya sekarang di sebelum panah ada 3, di setelah panah ada 3/2 dikali 2, hasilnya 3 gitu ya. Sekarang CL-nya di sebelum panah ada 3, di setelah panah ada 3 juga. Oke, berarti persamaan ini sudah setara. Nah, tapi akan lebih baik jika seluruh koefisien dalam persamaan reaksi itu tidak ada yang berbentuk pecahan seperti itu. Ya, jadi dibuat jadi angka yang bulat lebih enak. Gimana supaya semua koefisiennya jadi tidak ada pecahan? Berarti kita kalikan semua koefisien dengan penyebutnya gitu ya. Penyebutnya kan di sini 2, pecahannya berarti dikalikan 2. Berarti tinggal 1 dikali 2, hasilnya jadi 2Al ditambah 3 dikali 2, 6HCl. Nah, menjadi 1 dikali 2, 2AlCl3 ditambah 3/2 dikali 2, 3H2. Oke, inilah persamaan reaksi yang sudah setara. Kalau masih ragu, silahkan dicek lagi. Ya, AL-nya jumlahnya berapa, H-nya, CL-nya. Karena di kiri harus sama. Oke, itu contoh yang nomor 1. Sekarang kita pindah ke contoh yang nomor 2 atau yang B. Di sini ada C2H4 ditambah oksigen, jadi karbon dioksida dan uap air. Oke. Sekarang kita pilih dulu yang mana yang paling rumit. Seperti biasa, ya, yang paling rumit itu ini, C2H4. Berarti kita beri dia koefisiennya 1. Sekarang kita lihat jumlah C ada berapa di sebelum panah, kan gitu ya. Berarti tinggal 2 dikali 1. Jumlahnya 2. Kalau di setelah tanda panah, ini baru 1 nih. Supaya jadi 2, berarti koefisiennya harus dikali 2. Nah, gitu ya. Dan nih, sekarang tinggal H. H di sini jumlahnya ada berapa? 4 dikali 1, jumlahnya 4. Di setelah panah juga harus 4. Tapi di sini H-nya baru 2. Berarti 2 harus dikali berapa supaya jadi 4? Harus dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Sama kan? Nah, oke, udah nih. Sekarang tinggal kita menyesuaikan oksigennya. Karena koefisien untuk C2H4 sudah dapat, untuk CO2 juga sudah, untuk H2O juga sudah, berarti kita hitung dulu O yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Ini kan 2 dikali 2, 4. Nah, ini 1 dikali 2, 2. Berarti jumlah O-nya ada berapa nih? 4 tambah 2, 6. Kalau di setelah reaksi jumlah O-nya ada 6, berarti di sebelum reaksi pun harus 6. Tinggal 2 dikali berapa hasilnya 6. 2 dikali berapa hasilnya 6. Berarti X-nya sama dengan 3, alias di sini koefisiennya sama dengan 3. Tinggal kita cek. Di sini jumlah C-nya 2 dikali 1, 2. Di sini 1 dikali 2, 2. Oke. H-nya 4 dikali 1, 4. Di sini 2 dikali 2, 4. O-nya 3 dikali 2, 6. Di sini 2 dikali 2,
4. Loh, kok 4? Jangan lupa, di H2O kita masih punya O juga, berarti dikalikan juga. 1 dikali 2, 4 ditambah 2 hasilnya 6. Oke, sudah sama, berarti sudah setara. Sip. Sekarang ke contoh yang terakhir. Contoh yang nomor 3. Sama, pilih unsur yang paling rumit menurut kalian, atau spesi yang paling rumit menurut kalian yang akan kalian jadikan sebagai patokan. Misalnya di sini, oke, karena semuanya relatif sama, jadi kita buat NH3 aja sebagai patokan misalnya. Berarti kita bagi dia koefisien 1. N-nya jumlahnya 1 di sebelum panah. Di setelah panah juga berarti harus 1. 1 dikali berapa hasilnya 1? Ya berarti 1. Koefisien di sini harus 1. Gitu ya. Sekarang H-nya. H-nya di sini ada 3. Di sini ada 2. Berarti 2 dikali berapa? Yang hasilnya 3. Gitu lagi ya. Berarti X-nya sama dengan 3/2. Berarti di sini 3/2. Sip. Oke. Sekarang kita tinggal menyesuaikan si oksigennya. Di setelah panah gitu ya, karena kita sudah menemukan nih yang ini duluan, berarti hitung dulu O yang sudah punya koefisien. O yang di setelah panah. Di sini jumlah O-nya 2. Di sini jumlah O-nya 1 dikali 3/2. Saya tulis ya. 2 dikali 1, di sini jumlah O-nya 2. Di sini jumlah O-nya 1 dikali 3/2, berarti 3/2. Tinggal dijumlah 2 ditambah 3/2. Oke, tolongin deh di sini. 2 ditambah 3/2 hasilnya berarti akan sama dengan 4/2 ditambah 3/2, 7/2. Oke, setelah ini dapat 7/2, berarti tinggal kalian samakan di sini. Oh, di sini baru ada 2, berarti 2 dikali berapa gitu kan ya, yang hasilnya jadi 7/2. Berapanya ini nanti kita masukkan sebagai koefisien. Berarti X nya sama dengan 7/2 dibagi 2 gitu kan ya, atau 7/2 dikali 1/2, jadi 7/4. Ini matematis banget ya, kalian kalau kurang paham tanya Bu Rani. Oke, jadi hasilnya 7/4. Kalau sudah begini tinggal dicek nanti. Tapi jangan lupa, akan lebih baik kalau dalam suatu persamaan reaksi tidak ada pernya gitu ya, tidak ada pecahannya. Berarti kalikan dengan penyebut yang paling besar. Di sini kan ada pecahannya 7/4 dan 3/2 ya. Penyebut yang lebih besar itu 4, berarti kita kalikan semuanya dengan 4. 1 dikali 4 berarti jadi 4NH3 ditambah 7/4 dikali 4, 7O2, jadi 1 dikali 4, 4NO2 tambah 3/2 dikali 4, 6H2O. Sekarang kita lihat jumlah N-nya di sini 4. Setelah panah juga 4. H-nya 3 dikali 4, 12. Setelah panah juga H-nya mana nih, ini 2 dikali 6, 12. O-nya 7 kali 2, 14. Di setelah panah 4 dikali 2, 8. Dengan 6 dikali 1, 6. 8 tambah 6 hasilnya 14 juga. Oke, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Begitulah ceritanya cara menyetarakan persamaan reaksi. Semoga paham ya.